Dulu sebelum mengawali aktivitas kita hari ini, malah silakan dipimpin. Sebelum baca, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, gerak semangat luar biasa. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman maupun nikmat Islam. Kita bisa hadir di sini. Junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya sampai yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Ya. Pada hari ini sesuai dengan yang kita sepakati di WA Group, bahwa kita akan mungkin materi tambahan ya, untuk pemrograman CNC bubut. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan dasar bagi kalian yang ingin mengarahkan atau mengkonsentrasikan diri ke permesinan. Nah, ini permesinan industri, bahwasanya masih banyak dibutuhkan tenaga kerja yang punya skill, yang mempunyai kompetensi di bidang pemrograman mesin CNC. Alhamdulillah ya, pada kesempatan yang bahagia ini saya selaku instruktur atau mentor bagi kalian untuk nanti kita belajar di mesin CNC ya, di mesin CNC di dalam workshop kita.
di pabrik itu kurang lebih sebagai operator CNC kurang lebih ya sekitar 2 tahun. Nah, setelah uji program ya nanti akan kita lihat hasilnya. Terus kemudian
Cutting speed itu ada ketentuan atau ada standarnya. Ya, misalnya kita menggunakan HSS kan, pisau HSS yang biasa kamu pakai asah itu loh. Ya. Itu berapa sih cutting speednya? Oh, cutting speednya ini. Kalau di CNC 13 sampai 18. Hitung pakai 1000 CS P kali D. 1000 kali CS-nya berapa? Misalnya 18 P per D. Ini cutting speed nih. Terus feedingnya berapa milimeter per revolution? Kalau dihitung meter, oh berarti ini milimeter dibagi ke meter. Depth of cut-nya berapa? Depth of cut itu adalah kedalaman pemakanan. Kamu misalnya mau makan kan berapa itu? Kamu biasa pemakanan berapa? Berapa maksimal? Kamu berapa? Hah? 3 mili. 3 mili. Ada yang lebih gede lagi. Ada yang lebih gede lagi, kamu berapa? 1 mili sampai 2 mili, Pak. 1 mili sampai 2 mili. Itu aja udah geter kan mesinnya? Iya, Pak. Kamu berapa? Hah? Ini namanya depth of cut, ya kedalaman pemakanan. Kamu berapa? 1, Pak. 1 mili. Sebenarnya 1 mili aja udah bagus itu karena pengaruh terhadap kekuatan mesin. Kita harus perhatikan karakternya mesin, kekuatannya itu sampai mana, sampai berapa mili. Kalau 2 mili dia udah geter duduk, jangan dipaksain. Kasihan mesinnya. Kayak kamu misalnya naik motor yang udah tua misalnya ya. Udah kami bebani dengan 3 orang. Motor naik setelah 3 orang padahal udah reot atau itu udah nggak karuan gitu ya. Ya itu ya nggak bagus jadinya di mesinnya, nggak kuat. Jadi bebannya terlalu berat nantinya. Jadi lihat pada saat kita menggunakan mesin itu kondisinya seperti apa. Kalau sudah geter jangan dipaksain, kurangin pemakanannya. Samanya dengan ini depth of cut. Misalnya HSS, ya ini lu tuh depth of cut-nya 0,5 setengah sampai 3. 0,5 sampai 3, setengah sampai 3. Tadi maksimal 3. Boleh siapa yang 3? 3. Yang kedua bisa, yang satu ada 1. Ya, jadi masih dalam ring standar. Ini adalah turning pembubutan. Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan dilihat terus. Ini yang apa lagi? Nah, ini juga material. Kalau kita tadi lihat dari tool yang dipakai ada HSS, ada karbit, ya kan? Saya pakai ada insert di CNC itu. Kalau ini dilihat dari materialnya. Materialnya apa? Aluminium, besi, kuningan, tembaga. Nah, ini berapa cutting speednya? Rumusnya nih. Terus depth of cut-nya berapa? Misalnya besi. Nah, aluminium bisa 2 sampai 4 depth of cut-nya. Karbon, alloy steel, baja depth of cut-nya 0,2 sampai 0,5 dengan CS 200 sampai 250. Fit rate-nya 0,1 sampai dengan 0,2. Ini hitung-hitungan sudah diteliti gitu ya. Kalau diteliti harus dijadikan acuan. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, ini pembuatan bulirnya, pitch-nya. Oke, mungkin terus dulu sampai di sini. Kesaran permukaan. Nah, kekasaran permukaan itu hasil dari pembubutan itu loh. Kamu bubutkan, hasilnya itu bisa diukur, diraba pakai tangan, rata atau enggak. Nah ini, misalnya
Ini ukurannya dari N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12. Kalau kasar, hasil bubutnya kasar itu N12, kasar banget. Ya. Kalau N11 ya nggak begitu kasar. N10 ya masih agak kasar. N9 nah, ini ada alat ukurnya nih. Roughness value atau nilai dari kekasaran. Kalau CNC halus ya bisa dari N7. Ini CNC yang kemarin kita lihat yang saya bikin itu sekitar N7. Itu halusnya kayak gitu blowing. Blowing itu N7. Nih. Terus N8 yaitu yang agak kasar. N9 itu ya ini material N9 itu raw material aja itu N9 atau N10. Ya. Kalau material masih mentah itu loh, itu kekasarannya sekitar N11 atau N10. Kalau yang brocel gitu tuh 12. Yang brocel nggak karuan itu loh, kasar gitu loh, brocel kayak jeruk itu loh. Nah itu N12, itu kasar. Kalau material biasa yang kamu potong, yang belum diapa-apain, ya paling N11 atau N10. Tuh, kalau sudah dibubut, ya bisa N9 atau N8. Kecuali bubutannya brocel, nyetet, itu malah parah daripada material yang kasar dan raw material kan. Raw material itu material mentah. Raw material itu kamu kan udah halus kan, kamu raba aja udah halus. Terus kemudian, nah ini contoh daripada program CNC. Ini contoh daripada program CNC. Kita awali dengan namanya, ini adalah kepala program. Ini dari sini, ya, kepala program dari sini. Kemudian ada isinya. Ada isinya ini dari sini ke sini. Ini isinya. Kemudian ini adalah akhir program. Ya. Jadi kita bagi 3. Kepala program, isi program, dan akhir. Kepala program, ini adalah nomor nih. N itu nomor. Kita simpel aja. N itu kita cari adalah nomor 10, nomor 15, nomor 20 gitu. Number block kalau bahasa Inggrisnya itu number ya kan. Kan sama kalau kita nomor ya kan. Number G91, G28, Z0. Nah, kepala program ini biasanya tidak dirubah-rubah atau dirubah itu pada saat kita berganti tool misalnya atau berganti G54 koordinat ini dirubah. Yang lainnya ini udah standar, nggak bisa dirubah. Udah standar. Kemudian isi program itu ini tadi kepala program sampai putaran mesin ya. Dan putaran mesin nih S2500 M3 itu kalau biasanya berlawanan, tapi kalau di mesin kita itu mungkin kabelnya itu agak ketuker, jadi M3 itu berlawanan. M3 itu searah ya, kalau di mesin kita karena mungkin kabelnya itu ketuker karena 3 fase RST motor listrik ya, jadi itu ada yang ketuker, jadi putarannya M4 itu berlawanan, M3 itu searah. Kalau standarnya M3 itu berlawanan, M4 itu searah. Ini paham ya? Jadi poinnya ada di kepala program ini. Nah, isi program ini yang kita tulis tadi di kertas. Poin-poinnya tadi itu X berapa, Z berapa, X berapa, Z berapa, X berapa, Z berapa, terus sampai ke titik-titik poin itu. Poin, nah kemudian dituangkan di dalam isi program. Kemudian setelah itu akhir program, ya
Yaitu biasanya kembali ke titik aman, kemudian M9, M5, M30. Nah, seperti ini nih formatnya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, ini karakter Word block program G01, N5. Ini kebalik blok. Nah, ini N5, G0, G01, Y-6, F23. F itu feeding. Nah, ini G00 adalah rapid traverse. Rapid traverse adalah gerakan cepat. Rapid adalah gerakan cepat tanpa feeding, langsung bus gitu. Itu tanpa kecepatan, tanpa pemakanan atau kosong gitu, pemakanan kosong. Jadi dari misalnya nggak ada benda kerja langsung bus ditujukan itu G0. G00 itu tanpa feeding. Misalnya dari 00 gini ke sini nih, di 00 sini kita mau ke titik sini, kan nggak ada pemakanan nih. Ini pakai G00 nih, zut, ya, G00 ini adalah X0 Z5. Jadi titik nolnya di sini. Kalau kamu mau setting titik center gitu loh. Jadi 00 itu di center di tengah sini. Nah, ini contohnya dari 00 ke X150 Z100 duet. Jadi dia mundur ke sana itu. Mundur menjauhi benda kerja itu G00. Jadi nggak ada pemakanan, bahaya. Kalau nabrak itu bisa nabrak kalau salah koordinat G00. Artinya 00 ke 00 ya. Nih G00 dari titik 0 ke sini, Z menjauh benda kerja kan. Nah, itu G00 pakainya. G00 X 150 Z100 set sini. Menjauhi dari benda cepat, soalnya nggak tambah itu. Terus kemudian G01. Sebenarnya kalau nulis program sih nggak usah dihafalin, perlu tahu pemahaman aja. Pemahaman, nggak usah perlu dihafalin G01 itu apa, G02 apa, nggak usah. Paham, oh ini G01 itu ini, G02. G01 adalah ini tadi, linear interpolation. Linear interpolation adalah gerakan pemakanan. Nah, kayak feeding nih kamu nih, feeding disetel di mesin kan feedingnya berapa sih? 0,7, kemarin kan ada simbolnya G sama H, misalnya gitu kan. Nah itu pakainya G01, feedingnya berapa? Dimasukin input ini. Nah ini dari sini ke sini, nah ini pemakanan ini kan. Kalau ini kan dari atas nih pisaunya nih, ya. Pisaunya dari atas ya. Kalau mau dari titik sini ke titik sini, berarti pakainya G01. Makan gitu loh. G01 itu makan. G01 nih, G01 X25, sini X25, Z minus 30, ini 25 kan, karena diameternya 25 berarti X25. X itu diameter, cara gampangnya. Kemudian Z minus 30 itu ke arah cak sini, pemakanan 30 karena di sini 30 nih. Terus feedingnya 0,2. Kamu yang ngatur feeding tuh kecepatan itu ya, paham ya? Oke. Jadi ini G01. Terus lanjut lagi, ini G02, G03. Mau bikin radius biasanya G02. Ini G02 itu CW. CW itu apa? Clockwise, searah jarum jam. Kalau CCW, clock, apa itu jam-jam. Kalau CCW itu counter clockwise, jadi berlawanan arah jarum jam.
Kalau G02 clockwise itu adalah searah. G02. Kalau G03 counter clockwise, melawan itu counter. Jadi ini bisa dilihat di sini kayak begini. Nah, ini G03 nih. Set berlawanan kan? Ini berlawanan kan ini? Ya kan ini berlawanan mubeng kan begini nih. Berarti berlawanan pakainya G03. Nah, rumusnya pakainya radius berapa atau IJK gitu. Nah, ini contohnya. Nah, kalau ini searah kan ini? Searah berarti G02. Masukin aja G02, X40, Z30, kemudian apa ini? Feeding 150, 15. Nah, ini ada juga counter clockwise X50, Z55, K-50. Jadi bisa menggunakan rumus IK. IK itu IJK, jadi penghitungan radius, radius value atau nilai radius, dan juga menggunakan R. Jadi radius of circumference. R itu radius. Ini bedanya G02, G03. Kita mau bikin radius melengkung atau lingkaran begini. Kalau begini link. Kemudian ini G04 adalah duel. Biasanya jarang dipakai juga. Duel ya G04. Ini terus kemudian ada G20 nih. G20 dan G21. Kalau G20 itu adalah kode menggunakan satuan inci, programming selection. Jadi ini adalah program inci. Kita input G20 berarti membacanya, kontrolnya itu akan dibaca jaraknya inci, bukan mili. Misalnya G20, G90, X5 bacanya 5 inci. Jadi bisa dirubah lewat kode di sini. Kalau G21 itu metrik, milimeter kan? Itu pasti, makanya tadi masuk ke kepala program kita mau pakai ini, ditulisnya di atas, paling atas. Kita mau pakai satuan metrik apa inci? Tadi yang di kepala program tadi ya, pasti ada G21. Coba kita lihat di kepala program. Nah ini, nah pasti di sini ada nih harusnya mau pakai inci atau pakai mili. Nah ini ditulis di kepala program sini, masukkan. Mau pakai mili ya ditulisnya pakai G21, tambahin. Mau pakai inci tulis saja G20. Nanti yang bawah sini ngikutin baca. Gitu ya. Terus nah ini tadi ini ya, poin penting adalah koordinat G54 sama G59, G54 sampai dengan G59. Ya. Kalau G54 itu adalah Work Coordinate System. Work Coordinate System. Nah di sini apa itu Work Coordinate System? Adalah sistem koordinat kerja atau benda kerja. Pertama kita mau menjalankan mesin itu menggunakan kita harus setting G54 atau G5 sampai dengan G59 itu 00 dari benda kerja. Nah ini contohnya seperti ini. Kita harus men-settingnya ini yang tadi 00-nya. Kalau nggak disetting ya dia akan sembarangan. Kan kita kan copot pasang ini. Kalau copot pasang ya harus disetting lagi, pasang lagi, setting lagi, pasang lagi, setting lagi.
Jadi jangan dicopot-copot kalau udah jalan. Nah ini X berapa, Z berapa, diinput ke G54. Setting nih G54 datanya berapa, X berapa, Z berapa, G54, G55, G56, G57 sampai dengan G59. Ini maksudnya adalah di input di sini G54 itu koordinat mesin. Jadi nanti pada saat mesin dari sini dia G00 dia akan kebaca ke sini. X0 Y0 ya G90 X0 Y0 dia akan bergerak ke sini. Ini adalah tahap pertama kita mau menjalankan mesin CNC, itu men-setup namanya work coordinate system. Gitu. Kalau sini sudah terinput datanya, ya kita akan bisa menjalankan program tadi. Itu ya, ada pertanyaan? Ini G28. G28 itu adalah return to machine zero and cancel offset. Jadi G28 ini return kembali ke zero mesin atau titik nol mesin atau cancel offset dari tool bisa juga. Jadi misalnya kamu ketikkan G28 U0 W0 ya dia kembali ke titik koordinat zero mesin. Titik nolnya kan jauh sini misalnya menjauh ya kalau kita ketikkan zero mesin. Atau simbolnya di mode itu adalah ini reference point. Ini adalah atau di modenya ini nih, modenya ini mesin zero. Mesin zero itu zeronya mesin kembali ke itu G28. Terus ini G50 spindle speed clamp ya. Jadi kalau CNC itu ya bahasa Inggris semua modulnya itunya apa namanya kosakatanya gitu. G50 itu adalah spindle RPM will not exceed 2500 RPM. Jadi spindle RPM itu tidak melebihi dari 2500 RPM. Ini simbolnya G50. Kalau kita input G50 ya dia spindlenya kecepatannya itu nggak bisa lebih daripada 2500. Misalnya tadi kan kecepatannya cuma 500 gitu ya atau 800 ya kita tulis jangan sampai lebih dari itu, kita tulis G50 S berapa. Itu bukan kecepatan spindle ya, itu adalah batas kecepatan. Kecepatan spindle itu adalah G50 batasnya, nggak boleh melebihi itu gitu loh. Kita tulis untuk limitnya batasnya. Nah kalau kita mau putaran pakainya kan M3 S berapa ya. Misalnya ini G50 S 2500 kita mau putar, nah ini M3 nih G96 S 650 M3 ini kecepatannya cuma 650 cuma 650 nih di sini. Jadi kalau yang ini itu batasnya saja, batasnya nggak boleh lebih ini. Kalau kita tulis 3000 ya dia nggak mau melebihi batas ini. Jadi dibatasin ini. Kita tulis misalnya S5000 M03, ya, S5000 M03 bisa nggak kira-kira? Nggak bisa karena di sini udah G50 cuma dibatasi sampai 2500. Kecepatan spindlenya. Paham ya? Enter constant surface speed mode spindle on. Jadi ini
batas dari kecepatan spindle. Terus G96, nah ini kecepatan konstan. G9 tadi kecepatan konstannya tadi kan G96. Nah G96 ini kecepatan konstannya berarti 650. Kecepatan konstannya 650. Kalau ini batas ini tadi ya, pakainya G96. Tuh. Kalau G97 constant surface speed of, jadi dia kecepatan konstannya mati. Dia mesin akan menghitung secara otomatis berapa kecepatannya. Ya, satu kamu tulis 97, ya dia nanti akan menghitung sendiri berapa diameternya, berapa dia nanti nentuin sendiri itu kecepatan mesinnya. Otomatis itu pakainya G97. Paham ya? Ya. Terus D98 adalah feet per minute ya. Ini feet per revolution. Ini tuh feeding. Jadi kita mau pakai yang 98 atau pakai G99. Kalau 99 itu kecepatan perputaran. Kalau 98 itu kecepatan per menit. Feet ya. Kalau ini bisa cepet banget nih, Ini feet itu pergerakan mesin ini. Ya, kalau yang ini G98 adalah juga sama pergerakan di sini, cuman dia itu kecepatannya berdasarkan waktu. 1 detik itu berapa mili gitu 1 detik. Kalau feet ini per revolution, 1 putaran dia bisa berapa mili? Bus kayak kamu bikin bulir itu kan, putaran dia gerakannya cepat jeder. Itu. Kemudian ini G40, G41, G42. G40 adalah cancel. Jadi untuk membatalkan G41 dan G42. G41, G42 itu adalah kompensasi tool. Nah ini tool nose radius compensation. Ya. Tool nose radius compensation itu artinya left ya, ini kiri. Jadi kompensasi tool sebelah kiri. Kalau G42 kompensasi radius tool sebelah kanan. Kita makannya itu mau sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Misalnya benda kerja, ya, nah ini benda kerja atau begini. Ini cutternya nih. Cutternya sudah yang gede. Cutternya yang gede kan. Nah ini kita mau makan sebelah kirinya benda kerja, apa sebelah kirinya benda kerja, apa sebelah kanannya. Kalau dia nggak ada kompensasinya, dia cutter itu akan ke sini nih, pas titiknya. Ini biasanya digunakan untuk milling yang 3 aksis CZZ yang di situ mesinnya. Bukan mesin bubut, ini bukan mesin bubut tapi mesin milling. Ya cutter, makanya saya ingin pakai cutter. Saya biasanya input G41 berapa. Nah ini misalnya ini benda kerja, nah ini sebelah kiri nih, ini pakainya G41 nih, begini kan cutternya. Turun lagi, ini muter nih cutternya. Nah kalau G42 sebelah kanan ini begini kebalikannya. Kalau nggak pakai tool kompensasi dia pas tengah begini. Jadi pas titik radius daripada cutter. Nah, tentunya pas tengah. Ya nanti kemakan belum nanti.
harus pakai kompensasi kan, makan samping. Toolnya kan di sini, bukan pas tengah sini. Kalau koordinat iya benar, koordinat pas tengah sini. Kalau pakai pemakanan cutter bebas satu bisa. Radiusnya berapa? Itu. Ini pakainya di mesin milling. Terus kemudian D41 D40. Nah, kalau ini bukut G71 itu adalah proses penyayatan roughing. Nah, ini simbolnya ini G71 UR, G71 PQUVF. Apa itu UR, apa itu PQUVF, ini dijabarkan di sini nih. Nah, ini misalnya pengulangan nih, tebel kan? Ya, kita mau membubut tebel begini, kita mau kurangi jadi kecil. Kan pengulangan terus kan, set, ulang lagi, makan lagi set, gitu kan? Gak mungkin langsung jadi misalnya dari ini diameter ini tuh sekitar 1,5 in misalnya. 1,5 in dijadikan 10 mili, kecil segini. Masa langsung jadi kecil gitu? Kuat nggak mesinnya? Kuat. Makanya itu dilakukan pengulangan gini, terus set, kecil lagi, terus mengulangi terus. Kalau misalnya pemakanan 1 mili ya 1 mili. Paham kan? Ini ya 1 mili begini. Terus sampai diameter 10. Nih, ini rumusnya. G71 yang pertama, G71 yang kedua ini itu pengulangan set. Nah, ini. Terus setelah itu G71 untuk pengulangan, G70 adalah proses penyayatan finishing. Proses penyayatan finishing. Ini bagaimana dia itu menyayat terakhir. Jadi setelah roughing kan tadi diulang terus terus di finishing sedikit biar dia hasilnya glowing 0,2 atau 0,3 sedikit udah jadi glowing. Rumusnya G70 PQF. Terus kemudian G75 proses penyayatan alur groove. Ya, dia mungkin nanti gerakannya ditusuk, balik lagi itu. Nah, itu G75. Ini penyayatan proses groove. Groove itu yang kayak gini nih. Sini. Ada groove-nya, jadi ada alur. G76 proses penyayatan ulir ya, bikin ulir yang 12 kali 1,75 bikin ulir ini G76. Ini rumusnya G76 X Z R Q P Q. R berapa, 0, berapa, P berapa, pitch-nya berapa, X-nya berapa, F-nya berapa. Ini kalau secara manual ya, jadi kita manual itu kita tulis. Ini juga G76 nih, nah ini G76 penyayatan ulir. PQR XZ R0 PQR. Itu yang ini. Ini setnya 0 di sini. Ini pitch-nya berapa? P. Masukin ke input, ke rumus. Set masuk, ya kan? Sudut dari yang dibuat contoh 55 60. Cutting depth minimum.
Ini kalau ini butuh pendalaman lagi ya. Nah ini kode M, tadi kode G, sekarang adalah kode M. Jadi CNC itu ada dua kode, biasanya akan kita temuin G sama M. Dan cuma dua itu kalau di M00 itu adalah program stop, M01 optional stop, M2 end of program, ya, akhir program. Kemudian spindle on anti-clockwise, ya, M03, spindle on clockwise, M05 spindle stop. Nah, mau menghidupkan air atau coolant itu coolant-nya on, itu pakai simbol M08. Kalau kita mau muter spindle ya M03. Muter spindle ya kan. Kita mau menghidupkan coolant air pendingin ya M08. Ketik M08. Atau di program itu ditulis di input di situ, disertakan di dalam programnya. Kita mau menghidupkan coolant ya di programnya disertakan M08, berarti coolantnya nyala. M09 coolant off, oh berarti nanti di akhir program tulis M09 coolant otomatis mati. Nah ini M33 sampai M35. M30 biasa ini untuk end of program. Jadi berhenti sampai titik akhir program. Ya, blok terakhir itu M30. Nah ini M sampai M99 ini subprogram, return to main program, yaitu kembali ke program utama. Kemudian juga ada subprogram call M98 manggil subprogram. Program manggil program itu M98. Manggil program bisa. Namanya M98. M98 O1111 berarti manggil program yang nomor 111. Ada pengulang, biasanya untuk pengulangan. Ya, subprogram itu nanti instrumental, subprogramnya instrumental B91. Nanti main programnya absolut. Jadi untuk pengulangan set. M99 itu kembali ke program awal. Itu kemudian apa itu? Isi kode 0 ya, nomor program. Jadi program itu judulnya adalah pakai simbol O. Ya, O berapa? Terus nama program. Nama program di sini O berapa, kemudian ditulis nama programnya. Isi kode atau F bitrate ya. Bitrate adalah merupakan fungsi kecepatan gerakan asutan tool setiap satu kali putaran. Ini bitrate-nya. Fungsinya tuh yang tadi kecepatan kan, kecepatan pemakanan. Nah, ini contohnya G01 X50 jadi disertakan F-nya berarti 0,2 meter per menit. Itu. Terus juga fungsi S itu fungsi spindle, yaitu kecepatan putaran. Besar kecilnya putaran spindle hanya dari S. D97 S 100 1000, D96 S 100. Artinya cutting speednya sama dengan 100 meter per menit. D97 itu artinya putaran yang dipakai 1000 putaran per menit. Dan D50 putaran maksimal adalah 1500 maksimalnya.
T adalah spindle tool. Ya. Fungsi ini menunjukkan bahwa tool yang mana yang akan dipakai untuk memotong. Jadi kan ada tuh tool 1, tool 2. Kalau nanti dilihat di toolbox kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, itu kita mau pakai tool berapa? Itu spindle tool. Nah, ini susunan programnya seperti tadi. Nomor program tuh G28, W0 berarti kembali ke X0, Y0 daripada mesin. Terus G21 tuh ya. G21 ini ke apa? Untuk satuan milimeter. G90 itu absolut, G40 itu adalah pembatalan kompensasi. G40 itu pembatalan kompensasi. Terus T 0101 S 100 M03 T1 berarti pakai tool nomor 1. Nah, terus offsetnya atau kompensasi toolnya nomor 1 atau radiusnya. Kemudian S-nya adalah kecepatan putaran spin del 100. M03 adalah dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Yang N40 G00 X0 berarti pergerakan menuju X0 Z 5 mili dari benda kerja. Kemudian M08 apa? Coolant menyala. M08 jadi otomatis coolant dia akan menyala. Nah, ini struktur programnya tadi. G28 O0 W0 G96 S100 G92 S800 T1 01 M03 S100 G00 X135 Z5 M08 G71 U3 R1 G71 P70 Q130 U 0,5 W 0,05 F 0,2. Nah, ini kepala programnya sampai di sini, kepala program sampai T1. Jadi ini kepala program. Kemudian isi program. Isi program dari mulai posisi benda kerja di Z5 sampai dengan G40 pembatalan kompensasi tool. Ini G40. Kemudian setelah itu akhir program atau penutup program G70, P70, Q130, F0,05, G28, U0, W0, M30. G28, U0, W0. Berarti dia akan terakhir itu kembali ke zero mesin. Kamu mundurin sampai ke zero mesin. Itu namanya U0, W0. Kemudian, nah ini adalah struktur programnya. Ada kepala program, isi program, penutup program. Ada apa salah? Yang nggak masuk 6 Pak Soleh. Ya makanya kedisiplinannya agak kurang di kelas ini. Ya, saya tuh kayak gitu Pak Soleh. Jangan sakit terus. Kesana kamu apa? Master. Pemulas
Arif Fedrianto kan? Iya, pemain Bapak ya. Apa? Anjing Bapak, pemain yang mana?